Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas agenda 2, yaitu Mind Map Akuntabilitas dan Nasionalisme oleh saya, Frita Volina Simatupang, Angkatan 30, Kelompok 1 dengan nomor absen 3, oleh pengampu materi Bapak Dr. Randus Abdul Rajab MM. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai akuntabilitas. Pada materi akuntabilitas, saya akan membahas mengenai 4 bagian dari akuntabilitas. Yang pertama, mengenai konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, penerapan akuntabilitas. Dan yang keempat, PNS yang akuntabel. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, ialah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Dan yang ketiga, peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi, dan yang kelima, memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Bagian yang selanjutnya, mekanisme akuntabilitas, di mana dimensi akuntabilitas memiliki 4 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdapat 9 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk menciptakan framework, terdapat 5 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring hasil. Yang keempat, memberikan laporan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan feedback. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, kontrak kerja, dan yang terakhir, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, penerapan akuntabilitas. Ada 5. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, terdapat 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang terakhir, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Pembahasan yang kedua ialah nasionalisme. Fungsi ASN dalam nasionalisme ada 3. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai ASN dalam menumbuhkan nasionalisme dapat dilihat dari sila pertama, yaitu nilai religius, sila kedua, yaitu nilai kekeluargaan dan kemanusiaan, sila ketiga, yaitu keselarasan, sila keempat, yaitu nilai kerakyatan, dan yang kelima, sila kelima, yaitu nilai keadilan. Nasionalisme sendiri bagi ASN ialah mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.